warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, hari ini hari Ahad, pekan kedua, bertepatan dengan tanggal 21 bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian rutin satu bulan sekali, di mana kita membahas salah satu kitab para ulama yang berjudul Al-Mulakhas Al-Fiqhi atau ringkasan hukum-hukum fikih, karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di antara yang telah kita pelajari jamaah sekalian, yaitu dari awal kitab berkaitan dengan hukum-hukum bersuci dan hal-hal yang berkaitan dengan air. Beliau juga telah menjelaskan tentang macam-macam air jamaah sekalian. Kemudian juga tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan bejana atau wadah dan pakaian orang-orang kafir. Kemudian tentang apa-apa yang dilarang bagi orang yang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, untuk melakukannya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan ini, yaitu di halaman ke-24 ya, lanjutan daripada pembahasan yang lalu. Di sini Syekh memberikan sebuah fasal atau bab yang berjudul Babun fi adabi qada'il hajah. Bab tentang adab-adab buang hajat. Bab tentang adab-adab buang hajat. Ya, coba kita baca uraian beliau per paragraf ya jemaah sekalian, lalu kita sederhanakan maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam waffaqani Allah wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamil ma taraka syai'an mimma yahtajuhun nasu fi dinihim wa dunyahum illa bayyanahu wa min dhalik adab qada'il hajah liyatamayyazal insanu alladhi karramahullahu 'anil hayawan bima karramahullahu bih fadinuna dinun nadhafati wa dinut tuhur fahunaka adabun syar'iyyah tuf'alu 'inda dukhulil khala wa hali qada'il hajah. Ya, di antara yang beliau sampaikan yaitu ketahuilah, kata beliau, semoga Allah memberikan taufik ya kepada saya dan kepada Anda dan seluruh kaum muslimin bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna, yang menyeluruh ya, tidaklah ya ditinggalkan ya perkara dalam agama kita yang perlu diketahui oleh manusia kecuali dijelaskan, baik urusan agama maupun urusan duniawi. Ya, dalam agama kita dijelaskan ya tentang akidah, ya tentang syariat, hukum-hukum jamaah sekalian, ya apapun ya berkaitan dengan kehidupan, termasuk jamaah sekalian yaitu tentang adab-adab seseorang yang menunaikan hajatnya. Supaya apa? Supaya manusia itu terbedakan ya. Terbedakan di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan manusia. Ya. Jadi karramahullah, Allah muliakan ya manusia itu
dibandingkan makhluk ya seperti hewan. Maka di sini diajarkan ya tentang adab-adab buang hajat. Jadi agama kita, jamaah sekalian, kata beliau adalah dinun nadzafah ya, agama kebersihan, ya agama kesucian. Ya, dan ada adab-adab yang disyariatkan, yang dianjurkan ya jamaah sekalian untuk dilakukan ketika seseorang akan memasuki ya tempat buang hajatnya, kamar mandi, wahali qada'il hajah, dan ketika menunaikan hajahnya tersebut. Lanjutannya, fa idza arada al-muslimu dukhulal khala wa huwal mahal al-mu'ad li qada'il hajah fa innahu yustahabbu lahu an yaqul ya. Jadi kalau seseorang muslim ya hendak memasuki khala. Ya, khala itu secara asal artinya tempat yang kosong ya. Tempat yang kosong misalkan. Tapi maksudnya di sini tempat yang tersendiri yang digunakan untuk khusus ya seseorang menunaikan apa? Hajahnya. Ya, kalau bahasa kita ya kamar mandi ya, toilet, kamar mandi sama sekalian. Ya, jadi mahal al-mu'ad ya, tempat yang disediakan untuk qada'il hajah. Nah, maka di sini seorang muslim sama sekalian dianjurkan ya, disunnahkan untuk mengucapkan. Ini kapan mengucapkannya? Sebelum masuk. Ya, sebelum masuk. Ketika akan masuk, yaitu bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, dengan menyebut nama Allah, hamba berlindung kepada Allah dari khubuth ya, dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, dan syaitan perempuan. Iya. Jadi kita bisa ambil ibrah ya, bahwasanya syaitan itu ada sama sekalian, dan kita imani akan wujudnya. Mereka ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kita berlindung ya dari godaan-godaan syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika masuk, ini menggunakan kaki apa? Wa yuqaddim rijlahu al-yusra. Ya, dianjurkan untuk mengedepankan, melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Ya, ini kelihatannya sederhana ya, tapi sangat baik ya untuk dilakukan jemaah sekalian. Sebab kita mau masuk kamar mandi, masuk toilet, maka dahulukan apa? Kaki kiri. Biasanya kanan itu yang baik-baik ya. Di tempat buang hajat ya kaki kiri dulu. Halad dukhul, ketika masuknya. Wa indal khuruj yuqaddimu rijlahul yumna. Nah, ketika keluar nanti selesai keluarnya, dahulukan kaki kanan. Ya, untuk bisa menerapkan sunnah ini jamaah sekalian ya, kita ingat-ingat ya. Kita ingat-ingat sebelum berbuat ya. Kadang-kadang kan karena kebiasaan aktivitas harian ini kadang-kadang apa? Mungkin terlupa, maka kiatnya yaitu dengan mengingat-ingat. Oh ya, ini mau keluar kamar mandi berarti kanan dulu. Oh, ini mau masuk toilet kamar mandi kaki kiri dulu. Nah, sambil kita ajarkan juga ya kepada anak-anak kita jemaah sekalian, sebelum masuk untuk mengucapkan, kemudian kaki yang didahulukan ketika masuk dan ketika keluarnya. Nah, kemudian ketika keluar maka ucapkan ya, ghufranak, ampunanmu ya Allah. Nah, boleh kita tambah alhamdulillah alladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku adza. Ya, adza maksudnya gangguan. Ya, gangguan di sini maksudnya yaitu dalam tanda kutip kotoran ya Mas kalian. Ya. Nah, ini termasuk nikmat ya jemaah sekalian. Ketika seseorang itu bisa menyelesaikan hajatnya itu nikmat. Ya. Karena ketika seseorang ada gangguan ya tidak bisa, ini sesuatu yang berbahaya jemaah sekalian. Ya, jadi salah satu indikasi kesehatan itu kan lancarnya apa? Metabolisme. Ya, pola makan, minum, ya, istirahat, termasuk juga dalam apa? Buang hajat. Ini ketika lancar, ketika mana termasuk nikmat ya. Berarti kita bersyukur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, dan telah memberikan kesehatan kepadaku.
Ya afan ya, dari kata afiah. Afiah itu ya kesehatan, keselamatan. Alhamdulillah ya, kita bersyukur kepada Allah. Ini kapan mengucapkannya? Ketika keluar ya, berarti keluar dari kamar mandi ucapkan kalimat tersebut. Langkahkan kaki kiri lalu ucapkan kalimat tersebut, ghufranaka alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adza wa afani. Boleh pula ghufranaka saja juga boleh. Kalau mau tambahin silahkan, alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adza wa afani. Wa dzalika li anna al-yumna tusta'malu fima min sya'nihi takrim wat tajmil wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalah al-adza wa nahwihi. Sebab kenapa kok didahulukan kaki kanan ketika keluar? Karena biasanya kanan itu digunakan untuk yang baik-baik, yang mulia, yang indah. Ya, misalnya kalau kita lihat ya perilaku atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya yang baik-baik kanan ya. Misalnya ketika bersisir yaitu beliau memulai dari yang kanan baru kiri. Ya, ketika berwudu kanan-kanan dulu tangannya baru kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Pakai sandal misalnya kanan dulu baru kiri. Nah, termasuk di sini ya jamaah sekalian, masuk masjid kanan dulu. Nah, berarti kamar mandi sebaliknya ya. Keluarnya kanan, masuknya kiri. Wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izala al-adaya, dan kiri dipergunakan ya terhadap sesuatu yang sifatnya menghilangkan adza ya, gangguan ya, maksudnya kotoran dan semisalnya. Lanjutannya, wa idza arada an yaqdiya hajatahu fi fadha'in ya, ai fi ghairi mahallin mu'addin liqada'il hajah fa innahu yustahabbu lahu an yab'uda 'anil nas. Ya, jadi kalau seumpama ya kita menunaikan ya hal tersebut sama sekalian pas mungkin di tengah jalan atau mungkin di daerah yang di situ jauh dari kamar mandi umpama sama sekalian, kalau terpaksa kita melakukannya, maka usahakan yaitu menjauh dari manusia. Ya, jadi keterangannya di sini kalau dia menunaikan hajatnya di fadha, ya fadha ini tempat yang terbuka, tempat terbuka sama sekalian. Maka di sini ya pilihlah tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya alhamdulillah banyak kemudahan ya. Mungkin ada rest area, di situ ada kamar mandi, atau di tengah ini ya kita cari ya tempat di situ ada masjid, musola atau tempat-tempat yang di situ swalayan atau apa kan ada ya kamar mandi. Tapi seumpama pas qadarullah di satu tempat yang di situ nggak ada sama sekalian, maka upayakan untuk menjauh dari pandangan apa manusia ya, supaya tidak terlihat ya aurat orang tersebut ketika menunaikan hajahnya. Nah, ya, jadi fi ghairi mahallin ya, di tempat yang bukan biasanya disediakan untuk buang apa hajah. Ya. Nah, maka di sini hendaknya dia menjauh dari manusia. Bihaitsu yakunu fi makanin khalin ya, jadi di mana tempat tersebut yang dipilih yaitu tempat yang kosong. Ya. Wa yastatiru 'anil andhar ya, dia menjaga dirinya ya, menutupi dirinya dari pandangan. Ya, mungkin penutupnya itu haid ya, dinding ya, au syajarah atau pohon ya apa caranya enggak terlihat dari pandangan manusia. Umpama terpaksa di tempat terbuka ya, upayakan menjauh dan cari tempat yang tidak tampak oleh pandangan manusia. Nah, ya. Kemudian ketika dalam kondisi seperti itu sama sekalian, maka usahakan apa? Wa yuhramu an yastaqbilal qiblah. Jangan ngadep kiblat. Ya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Jangan ngadep kiblat, jangan pula membelakanginya. Hala qada'il hajah, ketika dia menunaikan hal tersebut. Kita tahu ya ngadep kiblatnya ke arah sini ya berarti jangan ke arah sini. Jangan pula membelakanginya.
Ya berarti cari arah yang tidak ke arah maupun membelakangi arah kiblat. Kalau di tempat terbuka, bukan kamar mandi di dalam bangunan ya, di tempat terbuka, kita tahu arah ya, jangan menghadap maupun membelakangi arah kiblat. Ya, apa hikmahnya ya? Sebagai bentuk penghormatan ya, pemuliaan ya ke Ka'bah, agar kita tidak ke arahnya maupun membelakanginya. Nah, balian harifu anha, jadi hendaknya dia apa? Berpaling daripada hal tersebut, baik membelakangi maupun ngadep apa? Kiblat. Ya. Kenapa demikian? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an istiqbalil qiblati wastidbariha hala qada'il hajah. Karena Nabi SAW melarang ya dari menghadap maupun membelakangi daripada arah kiblat ketika menunaikan hajah. Nah, ya. Ini kalau kita lihat ya di kitab-kitab yang lain ya, kesimpulannya sama sekalian, kalau misalnya di dalam bangunan ya masih dimaafkan. Ya masih dimaafkan, dimaklumi. Tapi umpama kita mau bangun lah, memungkinkan kita untuk men-setting ya arahnya sama sekalian, kita upayakan tidak ngadep atau tidak membelakangi. Tapi kalau sudah terlanjur ya, bahasa Jawanya sudah kadung ya sama sekalian ya, ya berarti tidak harus dirubah karena sudah tertutupi oleh bangunan, sudah ada dindingnya, ada rumah, insya Allah tidak sampai ada maksud untuk ya ke arah yang sifatnya apa? Tidak memuliakan Ka'bah, tidak ada ke arah situ. Nah, kalau di tempat terbuka kan kita ada pilihan, gampang milihnya. Jangan ngadep, jangan membelakangi, gitu aja. Kalau dalam bangunan sudah terlanjur, sudah. Kalau mau bangun, usahakan apa? Tidak ngadep atau tidak apa? Membelakangi arah kiblat. Sudah terlanjur ya sudah. Nah. Kemudian apalagi jamaah sekalian di antara adab-adabnya yaitu an-yata harraza min rasyasil baul. Ya, jadi upayakan ketika di kamar kecil, toilet, kamar mandi jamaah sekalian, yaitu usahakan tidak terciprati ya daripada air kencing tersebut. Ya, jadi kalau bisa jangan mengenai apa? Badannya atau pakaiannya. Ya taharras ya, dia menghindari ya daripada hal tersebut. Ya, jangan sampai nyiprat ke badannya atau apa? Pakaiannya. Ya, fayartadu li baulihi makanan rakhwa hatta la yatatayar alaihi syai'un minhu. Nah, ini diantara hal yang perlu kita sampaikan juga ya kepada anak-anak jamaah sekalian, masalah apa? Bersuci dalam hal ini yaitu adab-adab buang apa? Buang hajat. Demikian. Nah, baik. Nah, ini diantara, kalau boleh kita tambahkan ya jemaah sekalian, diantara hal yang bisa kita lakukan ya, umpama kita buat kamar kecil, ya, toilet itu, bagaimana caranya supaya apa? Arah aliran itu mudah jemaah sekalian. Nah, saya perhatikan kamar mandi itu beda-beda. Ya, ada sebagian masjid itu yang kamar mandinya umpama sekali terlalu kecil seumpama, itu kadang-kadang untuk ini tuh susah sekali. Ya, untuk menghindari sekalian. Atau ketika nyiramnya ya, itu kadang-kadang apa? Ya, masih balik, masih ini ya. Terus kemudian kita mau ganti pakaian apa-apa. Ini aja sempit sekali. Kalau memungkinkan, untuk saran kami ya, untuk dilebarkan ya. Ya, supaya lebih luasa sama sekalian dan tidak terkena najis, itu sebaiknya dilakukan. Ya, kemudian kemiringan lantai dan sebagainya dari kamar mandi perlu di ini sama sekalian. Supaya apa? Ketika nyiram dan sebagainya itu lebih langsung gitu ya, tidak membalik sama sekalian. Nah. Kemudian di antara adab yang lain, wala yajuzu lahu an yamassa farjahu biyaminih. Ya, termasuk di antara adab-adab buang hajat yaitu usahakan jemaah sekalian, bahkan beliau mengatakan tidak boleh ya, tidak boleh untuk menyentuh ya kehormatan kita ya, al-farj ya, kemaluan kita dengan tangan kanan. Ya, berarti pakai apa? Tangan kiri.
Ya, tangan kiri misalnya. Tangan kiri, kecuali kalau darurat ya, seumpama nggak memungkinkan tangan kanannya, atau nggak punya tangan kanan ya, atau tidak bisa ya, ini perkecualian. Tapi kalau dua-duanya bisa, gunakan tangan apa? Kiri. Ya. Ya kalau dalam praktek sekarang ya ini, kalau kita pakai sesuatu ini apa? Keran atau apa itu, selain tangan kanan ya memegangnya tangan apa? Kiri. Ya, atau kalau kita pakai gayung ya berarti ngambilnya tangan kanan kan gitu ya. Kemudian memegangnya kehormatan tersebut pakai tangan apa? Kiri. Kan gitu ya sekalian ya. Nah, ini termasuk adab ya. Nah, wa kadzalik la yajuzu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin nas ya. Kemudian hindari jamaah sekalian untuk buang hajat yaitu di jalan tempat orang lewat. Ya, dia jelaskan ya, demikian pula tidak boleh seseorang membuang hajat di jalannya orang, ya, jangan ya. Nanti ya orang jijik lewat situ karena dilakukan ya perbuatan tersebut di jalan yang biasa orang lewat. Jangan. Nah, ini faktanya kalau kita lihat itu sama sekalian, saya perhatikan ada sebagian orang yang mungkin belum sampai ilmu ya tentang masalah toharo itu, kadang-kadang buang air kecil atau apa itu sembarangan sama sekalian di pinggir jalan, tak di apa ya. Ini kalau boleh kita sarankan ya, agar mencari tempat yang di situ bisa apa? Bisa terlindungi ya. Ya entah itu kamar mandi masjid atau kamar mandi musola yang dia bisa menggunakannya, bisa dia siram apa? Menggunakan air. Ya, karena nanti ada ancaman tersendiri ya bagi orang yang buang hajat dan tidak disiram sekalian. Ya, jadi jangan sampai ya sembarangan apalagi di jalan manusia. Au fi dhillihim, atau di tempat bernaungnya manusia. Ya, tempat biasa bernaung lalu di situ dia lakukan, jangan. Atau fi mawaridimahihim ya, atau di tempat-tempat apa? Saluran-saluran airnya manusia. Ya, jadi buang air kecil atau besar di tempat lewatnya airnya yang biasa apa? Mengalir. Ya, jangan nanti mengotori atau menodai. Ya, ini termasuk hal yang dihindari jamaah sekalian. Linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam andalik. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya dari yang demikian itu, lima fihi minal idrar bin nas wa adhiyatihim. Karena di situ ada kemudaratan ya bagi manusia, bagi orang lain, dan bisa mengganggu mereka. Baik, termasuk adabnya wala yudkhil ya maudhi'al khala bi syai'in fihi dzikrullah azza wajal au fihi Qur'an. Ya. Dan janganlah seseorang jamaah sekalian ketika dia mau masuk kamar mandi, toilet jamaah sekalian, jangan memasukkan sesuatu yang ada zikirnya. Ya, mushaf, ya, Quran atau apa? Atau sesuatu yang lain yang ada kalimat zikirnya. Ya ditaruh dulu, baru dia masuk kamar kecil. Demikian. Ya. Fa in khafa, kalau dia khawatir ala ma ma'ahu mimma fihi dzikrillah jazalahu dukhulu bihi wa yughatti. Kalau dia khawatir hilang dan sebagainya, enggak ada yang bisa dititipi sama sekalian, khawatir ya dia, maka boleh tapi ditutupi ya kalau terpaksa ya, mungkin pakai tas atau apa yang enggak langsung ya hal itu. Kalau memang terpaksa ya Pak sekalian. Tapi kalau bisa jangan tak dimasukkan ya sama sekali. Ini mungkin kejadiannya umpama kalau di luar rumah ya. Kalau di dalam rumah enggak kebayang kita ya. Kalau di luar rumah umpama kita bawa sesuatu, di situ ada mushaf dan sebagainya, maka yang bisa dilakukan ya insya Allah nggak sampai hilang ya kalau besar ya. Taruh di luar ya kamar mandi. Atau kalau kita bersama seseorang atau keluarga, titipkan dulu sekalian. Atau di samping ya dari kamar mandi, di atas tempat berwudu, taruh di situ. Insya Allah ini lebih lebih menjaga ya, daripada kehormatan dan kemuliaan Al-Quran. Nah, termasuk diantara adabnya wala yambaghi lahu an yatakallama hala qada'il hajah.
Ya, dalam kamar mandi usahakan tidak berbicara. Ya, jadi tidak layak ya seseorang berbicara ketika dia menunaikan apa? Hajatnya. Ya. Ya kecuali kalau terpaksa, terpaksa umpama tiba-tiba airnya mati umpama, ya tolong hidupkan airnya misalnya, ya kan terpaksa sama sekalian. Atau lupa umpama nggak bawa handuk atau apa ya, terpaksa kita. Tapi kalau enggak jangan ya, jangan berbicara, apalagi ngobrol, ya apalagi sampai ya mengeluarkan sesuatu ya. Ya, kalau anak-anak sama sekalian kadang-kadang mereka itu lupa ya. Kadang-kadang ini mereka belum bisa membedakan ini kamar mandi atau kadang-kadang mereka ya ngaji atau apa, ini kita ingatkan tuh, jangan ya. Jadi kalau di kamar mandi jangan. Kadang-kadang kan spontanitas ya keluar ya, dari hafalan mereka. Kita ingatkan kalau di kamar mandi jangan baca ayat, baca Quran anak-anak ya. Terus jangan berbicara. Insya Allah lama-lama mereka faham. Biidznillah ta'ala. Nah, faqad warada fil hadits annallaha yamqutu dzalik ya. Wa yuhramu alaihi qiraatul Qur'an ya, juga diharamkan ya membaca Al-Qur'an ya. Nah, insyaallah bisa difahami. Fa idza faragha, saya ulangi, fa idza farigha min qada'il hajah ya. Kalau sudah selesai jamaah sekalian dari menunaikan hajahnya, fa innahu yunadziful makhraj ya. Kalau sudah selesai, apa yang dilakukan sebelum keluar? Hendaknya dia bersuci. Ya mungkin bahasa tepatnya bercebok ya. Bercebok. Jadi dia bersihkan tempat keluarnya tadi, baik buang air kecil maupun buang air besar, bil istinja atau istijmar. Ya, kalau istinja itu pakai air sama sekalian, kalau istijmar itu pakai batu. Istijmar ya dari kata hajar batu ya. Kalau istinja bersuci menggunakan apa? Air. Boleh salah satunya sama sekalian, boleh dua-duanya. Ya, jadi kalau istinja dengan air kata beliau, kalau istijmar bil ahjar dengan batu-batu atau yang semisal ya, atau yang bisa mewakili daripada batu. Ya, Bapak kalau zaman sekarang ya biasanya bukan batu sama sekalian, tapi lebih ke umpama, mohon maaf ya, pakai tisu seumpama. Nah, ini boleh sama sekalian. Ini misalnya ya, kejadiannya umpama di bandara atau di luar negeri atau di tempat yang di situ nggak ada air sama sekalian. Nah, tapi disediani apa? Tisu dan semisal. Walaupun kita yang nggak biasa misalnya. Tapi dalam Islam boleh digunakan. Ya, daripada enggak sama sekali, enggak disediani air, ya ini boleh. Boleh. Ya kan bisa ngambil beberapa ya ini sampai. Ya, kalau ada air ya pastinya kita pilih air sekalian. Tapi umpama ada itu, ya itu boleh digunakan. Ya kalau zaman dulu batu. Ya ngambil beberapa batu itu misalnya 3 di ini kan ya. Nah, wa in jama'a bainahuma, kalau dia gabungkan dua-duanya, ya istijma, ya istinja, ya istijmar, maka ini lebih utama. Wa inik tasoro, kalau dia mencukupkan ala ahadihima pada salah satunya, istijmar saja atau istinja saja, kafa, maka sudah cukup baginya. Ya, sudah cukup membersihkan apa? Diri. Nah, ya alhamdulillah ya, kita bersyukur ya di sekeliling kita, alhamdulillah ya dimudahkan ya adanya air ya, baik air sumur, PDAM, dan begitu mudah ya, ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan insya Allah itu sudah memenuhi kriteria apa? Istinja. Nah gitu ya, tentu tetap hemat ya penggunaannya, walaupun air melimpah tetap hemat, seperlunya, secukupnya, demikian. Nah wal istijmar, ini masalah istijmar ya, itu bisa dengan batu, ahjar, au ma yaqumu maqamaha, atau yang bisa apa? Berfungsi seperti batu. Ya dicontohkan di sini misalnya berupa apa? Warik ya, warik itu semacam kertas ya, atau daun, atau lembaran ya sama sekalian. Al-khosin ya, al-warikil khosin ya. Jadi yang kasar atau keras ya, yang bisa fungsinya untuk
mewakili batu. Ya, mungkin bahasa kita ya semacam tisu ya, tisu atau semisalnya yang bisa digunakan ya. Ini boleh. Ya. Ya. Wal khariq wa nahwiha mimma ya yunqil makhraj wa yunassifuh ya. Jadi sesuatu yang bisa membersihkan ya daripada bekas ya buang hajat yang tersebut ya, maka bisa digunakan. Nah, wa yustaratu thalathu masahat munaqqiyah fa akthar. Disyaratkan jamaah sekalian kalau pakai istijmar ya, pakai batu dan semisalnya, yaitu 3 kali masahat. Yang masahat itu olesan ya, yang bisa membersihkan atau lebih kalau memang diperlukan ya. Ini kalau menggunakan istijmar ya, atau bahasa sederhananya ya sampai bersih gitu, sampai bersih ya 3 kali atau lebih ya, sampai kita merasa bersih ya sudah. Tapi jangan menggunakan apa? Kalau istijmar jangan menggunakan idham ya. Idham itu tulang jamaah sekalian ya. Iya. Karena tulang itu termasuk makanan apa? Makanan bangsa jin ya. Jangan pula menggunakan kotoran ya. Raji'id dawab ya. Raji'id dawab itu rauthuha. Ya, rauthuha itu maksudnya kotoran hewan. Nah, jangan digunakan untuk media apa? Istijmar. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Wa alaihi an yuzila atharal kharij wa yunassifuh li'alla yabqa syai'un minan najasa ala jasadi. Ya, habis itu dibersihkan jamaah sekalian sampai bersih, tidak tersisa najis ya pada tubuhnya. Wa li'alla tantaqilan najasa ila makanin akhar ya, juga supaya najisnya tidak berpindah ke tempat atau anggota badannya yang lain atau pakaiannya. Ya, berarti kesimpulannya boleh istinja, boleh istijmar, yang penting sampai apa? Bersih. Ya, daripada buang hajahnya, baik buang air kecil maupun buang air besar. Nah, qala ba'dul fuqaha ya, berkata sebagian para ahli fikih jemaah sekalian, innal istinjaa au al istijmara syartun min syuruti sihhatil wudu la budda an yasbiqahu falau tawaddaa qablahu lam yasih wudu'uhu li haditsil miqdad al muttafaqi alaih ya yaghsil dzakarahu thumma yatawadda. Ya, jadi menurut sebagian ahli fikih, istinja dan istijmar itu syarat dari syarat-syarat sahnya wudu. Hendaknya didahului dengannya. Seandainya berwudu sebelumnya, tidak sah wudunya. Karena ada hadis yang berbunyi, yaitu hendaknya dia mencuci ya kehormatannya, lalu ya tawaddo, berwudu. Ya intinya kalau seseorang mau buang hajat ya diselesaikan dulu sekalian, baru berwudu. Ya, baru apa? Berwudu ya. Jangan sampai wudu kemudian buang hajat kemudian tidak berwudu lagi. Ya, artinya kalau mau menyelesaikan hajatnya diselesaikan. Kalau nggak ada keperluan ya sudah. Berarti kan nggak ada keperluan sekalian, ya berarti wudu saja. Ya, kalau dia batal saja, misalnya mohon maaf buang angin ya sudah. Berarti tinggal memperbaharui wudunya. Tapi kalau dia ingin buang hajat, selesaikan dulu, selesai supaya kita tidak terganggu sholatnya, baru berwudu. Ya, jadi mendahului daripada wudunya. Mendahului daripada wudu kalau memang diperlukan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa sunnatu an yastanjiya qablal wudu. Ya, jadi sunnahnya seseorang itu beristinja sebelum wudu supaya dia keluar ya daripada khilaf. Wa ya'manu intiqadu tuhrihi, dan dia aman ya dari batal toharohnya. Nah, baik. Kemudian lanjutannya jemaah sekalian, kata beliau, ayyuhal muslim, wahai seorang muslim, ihris ya, bersemangatlah, sungguh-sungguhlah, ala tanazzuh minal baul, untuk membersihkan diri daripada kencing.
Fa inna 'adamat tanazzuh minhu min mujibati 'adzabil qabr, karena tidak membersihkan, tidak menjaga diri dari kencing itu termasuk salah satu sebab azab kubur. Ya, jadi disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu." Ya. Jagalah ya diri kalian ya daripada air kencing ya. Karena kebanyakan ya azab kubur itu darinya. Ya, atau bahasa sederhananya itu sama sekalian, jangan sampai seseorang tidak bercebok sesudah buang air kecil. Ya, jangan sampai enggak bercebok setelah buang air kecil maupun air besar. Ya, ini termasuk adab yang diajarkan dalam agama. Ya, kalau boleh kita tambahkan, beliau pernah melewati 2 kuburan, 2 makam. Lalu beliau menjelaskan penghuni 2 makam itu sedang disiksa, bukan karena hal yang besar, bahkan karena hal yang besar. Ternyata salah satunya suka namimah, yang satu lagi tidak menjaga dirinya atau tidak membersihkan dirinya setelah buang air kecil. Nah, sepertinya kedua orang tersebut muslim ya sama sekalian. Beliau rupanya ada rasa iba. Ya, keduanya sedang disiksa di alam kuburnya. Maka beliau mengambil sesuatu, ya, kalau tidak salah semacam pelepah kurma atau semisalnya, beliau tancapkan. Dan beliau berharap semoga keduanya diringankan azabnya sebelum yang beliau tancapkan tadi kering. Ya, ini menunjukkan apa? Yang pertama, itsbat adzabil qabr, ya, penetapan adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur itu ada. Nah, yang kedua, salah satu sebab siksa kubur yaitu namimah dan tidak bersuci setelah buang air kecil. Ini perlu kita fahamkan ya teman sekalian. Barangkali ada orang yang belum paham tentang hal ini, karena ini termasuk salah satu hal yang membahayakan untuk alam barzahnya, bisa mendatangkan azab kubur. Nah. Ayyuhal muslim, inna kamalat taharati yashulul qiyam bil ibadah. Saya ulangi. Inna kamalat taharati yusahhilul qiyam bil ibadah. Wahai seorang muslim, sesungguhnya kesempurnaan taharah itu bisa memudahkan seseorang untuk melakukan ibadah. Ya, maksudnya jangan disia-siakan ya. Kesempurnaan taharahmu itu membantumu untuk ibadah. Wa yu'inu ala itmamiha, bisa membantu untuk menyempurnakannya, wa ikmaliha, menyempurnakannya, wal qiyam bi masyru'atiha, dan menunaikan apa yang disyariatkan dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya, jangan sampai tidak dilakukan maksud beliau. Baik. Kita lanjutkan ya di halaman setelahnya. Rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihimus subh faqara ar-rum fiha fa'awhama ya falamma insarafa qala innahu yulbasu alaina al-Qur'an ya inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu' faman syahida shalah ma'ana falyuhsinul wudu. Ya, jadi ringkasnya, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat subuh. Ya kan kita tahu ya, Nabi sallallahu itu mesti ngimami ya, kalau enggak safar, kalau enggak berjihad mesti ngimami. Kecuali di akhir ya kehidupan beliau sebelum wafat, yang ngimami Abu Bakar. Tapi biasanya beliau ngimami. Ketika beliau ngimami salat subuh, beliau membaca surah Ar-Rum. Ya, rupa-rupanya ada yang ini ya dari bacaan beliau sama sekalian, maka beliau pun ketika itu atau setelah sholat yang menyampaikan bahwasannya tersamarkan atas kami Al-Quran. Ya, mungkin beliau ada yang lupa atau bagaimana ya, tersamarkan atas kami Al-Quran. Lalu beliau menegur ya para sahabat, sesungguhnya ada kaum-kaum di antara kalian yang mereka sholat bersama kita tapi tidak memperbagus wudhunya.
Maka barang siapa yang sholat bersama kami, hendaknya dia perbagus wudunya. Ya, maksudnya jangan sampai wudunya itu tidak tidak baik atau tidak menyempurnakan wudu. Ya, jangan tergesa-gesa. Ya, jadi wudu ya perlu menyempurnakan. Kalau istilahnya itu isbaghul wudu. Ya, kalau sholat itu iqamatus sholat, kalau wudu isbagh, yang menyempurnakan wudunya. Ya, rupa-rupanya berpengaruh ya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dari sebagian mereka, ya, ada yang tidak memperbagus wudu, mempengaruhi ya sampai kepada bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hubungannya? Allahu a'lam ya. Tapi beliau menyampaikan seperti itu. Ya, jadi seperti ada yang tersilap ya dari bacaan ar-rum tersebut. Beliau lalu memberikan arahan seperti itu sama sekali. Intinya di sini ibrah yang bisa diambil pentingnya thaharah, pentingnya bersuci ya, baik itu ketika buang hajat, bercebok, termasuk wudu, sempurnakan wudu karena ini mempengaruhi kualitas ya salat yang dilakukan. Waqad athnallahu ala ahli Masjid Quba, dan Allah telah memuji ya kepada penduduk Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini letaknya di Madinah ya, Al-Munawwarah. Ya, masjid yang didirikan di atas ketakwaan ya. Lokasinya kurang lebih berjarak 7 km ya dari Masjid Nabawi. Beliau Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di dalamnya ya, dalam Masjid Quba itu ada mereka orang-orang yang menyukai untuk bersuci, dan Allah suka mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Jadi Allah suka ya orang-orang yang suka bersuci, membersihkan dirinya. Allah suka mereka yang memperhatikan masalah thaharah. Nah, walamma su'ilu an sifati hadzal tatahhur, kemudian para sahabat tadi yang mendapat pujian dari Allah, mereka ditanya tentang bagaimana mereka bersucinya. Ya, maka mereka menjawab Inna natba'ul hijarah. Saya ulangi, inna nutbi'ul hijaratal ma. Inna nutbi'ul hijaratal ma ya. Jadi kami itu mengiringi setelah bercebok ya dengan batu, kami mengiringi dengan air. Ya, artinya habis istijmar ditambah dengan istinja. Dua-duanya dilakukan. Ya, tadi saya jelaskan ya di halaman sebelumnya, boleh milih istinja, boleh istijmar. Dilakukan dua-duanya lebih afdol. Salah satunya boleh. Nah, ternyata para sahabat yang sholat di Quba tadi, mereka bilang ya, kami itu biasanya mengiringi batu dengan air. Ya, maksudnya mereka setelah beristijmar, bercebok, mereka menggunakan air. Rawahul Bazzar. Ya, kita lihat bagian sebelum akhir, wahuna amrun yajibut tanbihu alaih. Di sini ada perkara yang wajib ya untuk diperingatkan, wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu annal istinja minal wudu. Ya, ada sebagian orang awam yang menganggap ya bahwasanya istinja itu bagian daripada wudu. Ya, maksudnya ada sebagian orang itu yang menganggap sebelum wudu harus istinja dulu. Padahal kan tidak perlu, kecuali kalau buang hajat. Buang hajat baru istinja. Ya untuk apa istinja kalau tidak diperlukan kan gitu. Nah, ada sebagian orang awam yang menganggap harus istinja dulu, padahal enggak buang hajat, baru wudu. Nah, mereka menganggap istinja itu bagian dari wudu. Yang benar apa jemaah sekalian? Terpisah. Ini hukum masalah qadaul hajat, wudu tersendiri. Nah, mereka menganggap sebagian orang awam jemaah sekalian, istinja termasuk bagian wudu sehingga harus dilakukan mesti sebelum wudu. Nah, faida aroda an yatawadda, sehingga apabila salah seorang dari mereka hendak berwudu, maka memulai dengan istinja. Walau kana qad istanja, padahal dia sudah beristinja sebelumnya setelah buang hajat. Wa hadza khata, ini adalah keliru, salah. Yang benar bagaimana? Kalau perlu buang hajat ya istinja. Mau melakukan ibadah berwudu.
Tapi untuk setiap mau berwudu harus istinja dulu, tidak demikian. Bisa difahami ya. Jadi bukan bagian dari wudu. Tapi itu keharusan kalau sudah buang hajat. Ya, li'annal istinja laisa minal wudu, karena istinja itu bukan termasuk dari wudu, tetapi salah satu syarat daripada wudu. Kama sabaqo, sebagaimana telah lalu dijelaskan. Wa mahalluhu ba'dal faragh, ya, jadi tempatnya istinja, istijmar itu setelah apa? Selesai dari buang hajat. Kapanpun ya seseorang buang hajat disyariatkan untuk istinja atau istijmar. Wala da'iya litikrarihi, tidak perlu diulang-ulang kalau enggak ada sebabnya. Enggak perlu balik-balik apa? Istinja kalau memang enggak buang hajat. Wa huwa qada'ul hajah wa talawuthil makhraj bin najasah, ya. Jadi sebab untuk istinja apa? Yaitu qadaul hajah, menunaikan hajat, wa talawuthil makhraj bin najasah, dan terkenanya bagian yang keluar, ya maksudnya bagian ya kehormatan kita depan atau belakang dengan najis, ya baru diperlukan bercebok. Kalau enggak ya enggak perlu. Kalau enggak buang hajat enggak perlu dilakukan. Ayyuhal muslim, hadza dinuna dinut thaharah. Wahai seorang muslim, inilah agama kita, agama kebersihan, ya agama thaharah, kesucian, ya agama kebersihan. Ata bi ahsanil adab, ya datangnya dengan sebaik-baik adab dan akhlak yang paling mulia. Istawa'aba kullu ma yahtajuhul muslim, yang mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh muslim, diajarkan semua dalam Islam. Wa kullu ma yuslihuhu, apa yang layak untuk yang diajarkan dalam agama kita, ya walam yaghful syai'an fihi maslahatun lana, ya tidak terlalaikan sedikit pun daripada kemaslahatan kita, ya, sampai kata sahabat itu tidaklah ada burung yang terbang kecuali Nabi SAW telah menyampaikan ilmunya kepada kami, ya. Ya kan ada ya hadis tentang burung, ya, tentang masalah tawakal, ya, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sampai akhir, ya. Jadi sampai pun masalah burung terbang diterangkan, ya, apalagi tentang apa? Kehidupan harian, termasuk qadaul hajah, hukum-hukum thaharah. Falillahil hamdu wal minnah, maka bagi Allah segala pujian dan anugerah. Wa nas'aluhu tsabat ala hadzal din, dan kami mohon kepada Allah keteguhan di atas agama ini. Wa tabassur fi ahkami, pemahaman, basirah dalam hukum-hukumnya. Wal amal bi syara'ihi, dan mengamalkan syariat-syariat Allah, disertai ikhlas karenanya, karena Allah di dalam hal tersebut. Hatta yakuna amaluna sahihan makbulan, supaya amal kita diterima benar, makbulan, dan diterima. Ya, insyaallah demikian ya akhir dari pembahasan adab qadail hajah. Kalau boleh kita tambahkan satu lagi sama sekalian, sepertinya terlewat ya dari pembahasan tadi karena memang tidak disebutkan, ya, yaitu jangan sampai seseorang di kamar mandi itu berlama-lama kalau enggak ada keperluan, ya, karena tempatnya syaitan, ya, jadi kita berlindung dari syaitan. Jangan berlama-lama kalau enggak ada keperluan, ya. Berlama-lama misalnya bagaimana? Zaman sekarang ini apa namanya, kita diberikan kemudahan, ya, dengan adanya gadget, HP sekalian. Ya, artinya faktanya ada orang itu yang di kamar mandi apa? Bawa HP. Ya, ini dipungkiri atau tidak, yang jelas ada. Maka kami sarankan apa? Sebaiknya ditinggal dulu. Bukan bawa HP untuk keperluan, ya, tapi dia memang buka HP di dalam apa? Kamar mandi. Ya, ini dari sisi lama bisa melamakan, dari sisi tinjauan kesehatan juga saya pernah baca itu tidak baik sekali, ya, karena nanti konsentrasinya berbeda dan bisa membuatnya lama. Alhamdulillah sekalian, ya. Beda kalau kita memang perlu dikantongi, ya, karena perlu untuk buang hajat, bisa di jalan atau di apa, beda. Tapi ini ada orang yang buka di dalamnya, searching ya di dalamnya terus sekalian ketika apa? Dia di kamar mandi. Ini sangat disayangkan, ya, sebaiknya dihindari hal tersebut, ya, nanti dia lakukan setelah di luar kamar mandi. Yang kedua, yang terakhir, hindari was-was, ya. Was-was di kamar mandi. Was-was itu ya misalnya sudah apa belum, ya, ini sudah saya bersihkan apa belum, jangan.
Karena was-was itu termasuk dari godaan apa? Syaitan. Mantapkan diri kita. Nanti kalau was-was sama sekalian nggak selesai-selesai. Ya, bahkan kalau tidak salah Imam Ibnul Qayyim ya, Al-Jauzi atau Imam Ibnul Jauzi itu menjelaskan dalam salah satu kitabnya, salah satu di antara yang membuat orang itu apa terlambat ya sholat, yang terlambat ini karena was-was di kamar mandi ya, berlama-lama, khawatir ya nggak selesai, khawatir nggak sempurna dalam berceboknya, sampai diulang-ulang akhirnya mubazir airnya, dia juga kena apa? Godaan syaitan dan terhalang ya daripada amal kebaikan. Bisa dipahami sekarang. Jadi kalau sudah yakin ya ceboknya sudah tuntas ya sudah. Ya. Ya, kalau misalnya yang untuk bagian depan ya misalnya sudah kita merasa tuntas ya. Ya 2-3 kali usapan sudah selesai sudah. Ya, jangan dituruti ya bisikan apa? Syaitan. Ya insyaallah tidak sampai kepada kita ya was-was, tapi seumpama ada orang yang was-was, jauhkan, hilangkan, mantapkan. Ya. Demikian ya sama sekalian apa yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan adab-adab ya qada al-hajah. Nah. Izin satu hal ya sama sekali di sini saya bawakan fatwa-fatwa ya soal jawab dari Lajnah Daimah sekalian pada bab tohara. Nah, ini berkaitan dengan bab kita, yaitu para ulama di sana di majelis ulama di Saudi ya sama sekali Lajnah Daimah pernah ditanya ya pada fatwa nomor 2001, hal tabawwalal insan waqifan haram am halal? Apakah seseorang itu mohon maaf ya buang air kecil ya kencing dengan berdiri haram atau halal? Nah, jawabannya alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala rasulih wa alihi washabihi wa ba'd, dijelaskan la yuhramu tabawulul insan qa'iman, tidak haram ya, tidak haram seseorang kencing ya dengan berdiri, tapi sunnahnya dengan duduk. Sunnahnya dengan apa? Dengan duduk, karena perkataan ya Aisyah radhiyallahu anha sama sekalian tentang hal ini. Beliau mengatakan maka nayabulu illa qa'idan ya. Nabi itu tidaklah kencing sama sekali kecuali dengan duduk. Tapi ada riwayat lain pernah dijelaskan beliau pernah datang ke salah satu tempat, beliau di situ ya menyelesaikan ya mohon maaf ya buang air kecil tersebut dengan berdiri. Ya, maka kesimpulan yang bisa diambil kalau memang diperlukan boleh tapi lebih afdalnya dengan apa? Duduk. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara dua riwayat tersebut, karena bisa jadi Nabi ketika berdiri tadi karena mungkin tempatnya tidak memungkinkan untuk duduk, atau fa'alahu, beliau jelaskan, beliau lakukan itu sebagai penjelasan bagi manusia, bagi para sahabat bahwa dengan berdiri bukanlah hal yang haram. Boleh sama sekalian, tetapi lebih afdalnya dengan apa? Duduk. Insyaallah demikian ya tambahan dari keterangan tentang hal ini. Semoga Allah berikan pemahaman kepada saya dan para jamaah sekalian. Nah, ya. Nah, bagaimana hukum berwudu pada kondisi tangan atau kaki yang memakai perban atau hansaplast? Ya, kalau kondisinya memang tidak memungkinkan dibuka, diusap saja. Hansaplast ya, hansaplast kan kecil ya. Ya. Kalau perban ya, perban nggak memungkinkan dibuka, ya sudah diusapkan. Tapi kalau hansaplast ya, kalau dibuka, ngalir. Iya, iya. Kalau memudaratkan ya, untuk dibuka tidak apa-apa diusap di atasnya. Mungkin kan dimasak kena pisau atau apa? Iya. Hansaplast itu mungkin khawatir wudunya was-was. Iya, wallahu alam bisawab. Kalau memang memudaratkan untuk dibuka, boleh untuk tetap apa? Tidak dibuka tapi diusap. Ya kena basuhan ya di bagian atasnya tersebut. Demikian insyaallah. Ya, barakallahu fiik. Bagaimana hukum bersuci di sungai yang biasa digunakan untuk semua aktivitas seperti mandi, buang hajat, seperti itu? Apakah bersucinya diperbolehkan atau harus cari air yang bersih?
Bersuci di sini maksudnya untuk apa? Ya kayak mandi, tapi Iya, air iya. sungai itu apa ya, buat mungkin buat hajat juga di situ untuk masak apa segala macam. Ada beberapa daerah mungkin masih seperti itu. Ya. Ya, kalau melakukan hal tersebut ya tentu dipastikan ya apakah eh, terjaga dari pandangan manusia sama sekalian. Ya, ketika menunaikan hal tersebut, ya, kalau tadi kan keterangannya kalau di tempat terbuka cari tempat yang tidak terlihat. Ya, paham ya sekalian ya. Ya, kalau memang terpaksa ya hendaknya di apa ya ditutupi dengan sesuatu. Ya, dulu Nabi Salam itu kan kadang kalau ditutupi ya sekalian. Artinya bagaimana supaya tidak terlihat oleh pandangan apa manusia. Demikian. Adapun status airnya, wallahu alam bisawab ya, kalau memang airnya masih statusnya air sekalian, ya masih bisa digunakan ya boleh. Dulu Nabi Salam pernah ditanya tentang air laut. Ya beliau menyatakan bahwasannya huwa tahuru ma'uh, air laut itu suci lagi mensucikan, bangkainya halal. Ya, cuma masalahnya sungai di tempat kita itu, iya, 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 apakah bisa ini? Wallahu alam bisawab ya. Kalau memang masih teranggap sebagai air yang ini ya. Kalau ada air lain, sama sekali saya sarankan air lain untuk berwudunya, ya untuk mandi janabahnya sama sekali. Demikian. Kalau sekedar buang hajat ya, kalau nggak ada kamar mandi, ya tutupi dari pandangan manusia. Demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Salah satu ada mengajarkan dari buat terbuka yang tidak orang lain. Jadi apakah sebaiknya kita menghindari toilet dinding yang misalnya di mal-mal, perusahaan, rumah sakit, kan ada toilet dinding. Tapi kan kalau orang lain pasti kelihatan apa sebenarnya kita menghindari toilet. Afan toilet apa? Toilet dinding. Dinding. Toilet dinding. Oh, toilet dinding ya, ya, Mas. Ya. Ya. Kalau toilet berdiri ya, toilet berdiri yang nggak ada tutupannya dia. Iya, ini saya juga masih mengkhawatirkan adanya khawatir yang terciprat ya teman sekalian. Jadi kalau saya perhatikan ya, memang kamar mandi yang tertutup yang biasa digunakan lebih menjaga ya dari pandangan, kemudian membersihkannya juga lebih lebih bersih sama sekalian. Yang saya heran itu kalau di salah satu masjid ya disediakan dua-duanya, ada toilet tertutup, ada yang terbuka. Itu orang awam milih yang terbuka ya sekalian. Iya, yang berdiri tadi. Saya juga ini ya. Padahal ada yang nyata-nyata kamar mandinya ada yang ready dan kosong, nggak ada yang masuk di. Dia milih yang ini. Ya. Nah, kita khawatirkan ya kalau untuk nyiramnya dan sebagainya. Kalau memang bisa bersih ya tafadhol. Cuma kalau saya nggak berani, biasanya lebih milih yang kamar mandi yang tertutup dan insya Allah kita aman ya daripada terkena cipratannya. Demikian. Barakallahu fikum. Ya. Kita itu kadang itu was-was ya. Okay. Sehingga kadang itu di kamar mandi itu agak lama. Karena apa? Karena ketika kita misalkan masuk jamaah, kemudian tengah-tengah sholat itu perut kita mules. Nah kita mau ke belakang itu kadang ada perasaan sungkan. Nah itu apa itu memang dari setan atau bagaimana? Ya. Ya kadang satu waktu langsung ke belakang. Cuman kadang satu waktu sempat kita tahan sampai aduh ini kurang, tinggal sedikit lagi selesai sholatnya kan, akhirnya kita tahan sampai salam. Ya. Ya, sebaiknya sholat itu kita tidak nahan buang air kecil maupun buang air besar, atau ketika hadirnya makanan, ya supaya sholatnya lebih konsentrasi. Jadi sebaiknya diselesaikan dulu keperluannya ya untuk hajatnya tadi sama sekalian, baru sholat. Sebab kalau ditahan, khawatirnya tidak konsentrasi di saat sholatnya tersebut. Ya. Jadi kalau memang karena itu ya coba kita renungkan ini karena apa ya? Oh kayaknya karena makanan saya tadi atau minuman, berarti karena itu ya, bukan was-was. Ya misalnya orang di kamar mandi ya,
netes. Ini bukan was-was. Ya memang ini ya. Itu kalau istilah para ulama salasil al-baul. Salasil al-baul itu kencing yang tidak tuntas. Ya itu bukan was-was ya. Yang saya maksudkan tadi was-was itu dia ragu-ragu sudah bersih apa belum bersih. Tapi kalau netes ini berarti ada sesuatu yang perlu dia konsultasikan ke kesehatan sekali. Ya umpama ada netes gitu, solusinya sama sekalian ringkasnya yaitu apa? Sudah dia pakai sesuatu yang bisa mengamankannya. Ya, dari kain atau apa yang bisa mengamankan dirinya sudah. Karena dia sudah berusaha, nggak bisa sama sekalian. Paham ya? Dia lakukan apa? Pakai sesuatu yang bisa menutupi, menghalangi jatuhnya tetesan tersebut ke lantai masjidnya. Seumpama terjadi sekalian. Kalau sudah memang terasa memang kita harus membatalkan sholat. Sebaiknya seperti itu. Ya, nanti enggak ini ya. Dan mules seperti itu kan saya kira bukan harian ya, terkadang. Itu biasanya karena sebab mungkin karena angin atau karena makan atau apa gitu ya. Demikian. Saya sih rutinitas. Kadang pagi kan harus buang dulu gitu. Ya. Tapi kadang ketika ditunggu-tunggu enggak mules. Oh, Masya Allah. Kemudian ketika berangkat mulesnya baru waktu sholat itu. Nah. Ya. Itu rutinitas yang kadang Nah, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, basiroh di atas ilmu, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya demikian ya apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan kita dimudahkan beramal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil